أكبر لا إله إلا الله. Islam merupakan salah satu agama dengan pengikut yang cukup banyak di dunia. Dengan penyebarannya yang damai, yaitu dengan teknik dakwah, membuat Islam akhirnya bisa diterima di kalangan masyarakat. Salah satunya di Cina. Bahkan jika dilihat dari historisnya, syiar Islam sendiri sudah disuarakan di Cina tak lama setelah Nabi Muhammad SAW meninggal pada 632 Masehi. Lantas, seperti apakah kehidupan umat muslim di negara tersebut? Langsung aja yuk kita simak. Berikut adalah fakta kehidupan muslim di negeri tirai bambu Cina. Sejarah masuknya Islam. Sejarah mengatakan, Islam telah masuk di kehidupan masyarakat Cina sejak abad ke-7, yakni sekitar tahun 678 Masehi, di masa pemerintahan dinasti Tang. Dalam kitab sejarah Chiu Tang Shu misalnya, disebutkan bahwa pemerintah Cina pernah menerima kunjungan diplomatik dari kerajaan Arab pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kala itu Islam diperkenalkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabatnya yaitu Suhaila Abu Harja, Uwais Al-Qarni, dan Hasan Ibnu Thabit. Bak gayung bersambut, mereka kemudian diterima secara terbuka oleh Kaisar Yongwei dari dinasti Tang. Tidak lama setelah kunjungan tersebut, sang kaisar langsung memerintahkan untuk membangun masjid bernama Huaisheng di kota Guangzhou. Selain utusan Khalifah Utsman, masuknya Islam di Cina juga dibawa oleh saudagar dari Arab dan Persia. Konon kabarnya, banyak dari mereka yang memilih untuk menetap dan menikahi orang Tionghoa setempat dan membentuk komunitas Muslim Cina yang dikenal sebagai kelompok etnis Huichi. Sejak saat itu jugalah lambat laun Islam mulai berkembang di negeri tirai bambu. Bahkan ya, di masa pemerintahan dinasti Song, sejumlah pedagang Muslim telah menguasai industri ekspor dan impor di Cina. Situasi pun terus mengalami perubahan di bawah dinasti Yuan, di mana pada saat itu, hubungan yang baik dinasti Yuan terhadap kaum muslim ditandai dengan diangkatnya beberapa pejabat dari kaum muslim. Sejalan dengan hal tersebut, Islam pun terus berkembang meski sempat mengalami perundungan di era kepemimpinan berikutnya. Jadi gimana? Sampai sini udah pada paham kan? Kalau gitu Mimin lanjut lagi ya. Peninggalan Islam. Tidak hanya sekedar cerita sejarah, kehadiran Islam di Cina juga ditandai dengan adanya jejak peradaban Islam. Pertama, ada Masjid Qingjing. Masjid yang dibangun pada tahun 1009 ini berlokasi di Jalan Tumen, kota Quanzhou, Fujian, Cina. Dengan luas 2.500 meter persegi, masjid ini mencerminkan persahabatan dan pertukaran budaya antara Cina dan negara-negara Arab. Kedua, ada Masjid Huaisheng. Masjid ini dibangun pada masa dinasti Tang sekitar tahun 619 sampai 907 ketika para pedagang muslim datang ke Cina. For your information, masjid ini merupakan salah satu masjid tertua yang ada di dunia. Kini, masjid ini pun masih sering digunakan sebagai tempat peribadatan umat Islam di Cina. Selain itu, di kawasan masjid ini juga terdapat makam sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Sa'ad bin Abu Waqqas. Ketiga, ada Masjid Phoenix. Masjid yang dulunya adalah sebuah kuil ini merupakan situs Islam pertama yang pernah menjadi tempat perayaan kegiatan keagamaan Islam. Mimin juga nggak tahu sih kapan kuil ini beralih fungsi menjadi masjid. Namun yang pasti, kuil sekaligus masjid ini didirikan pada masa dinasti Tang, yakni tahun 619 sampai 907. Selain masjid, jejak Islam di Cina juga ditandai dengan adanya Mausoleum Avak Hoja. Situs ini merupakan situs Islam yang paling disucikan di Cina. Bangunan yang didirikan pada tahun 1640 ini terdiri atas masjid dan pemakaman Apak Hoja dan keluarganya. Apak Hoja sendiri merupakan penyebar Islam di Kashgar, kota di Cina yang berpenduduk mayoritas Muslim etnis Uyghur. Selain menjadi situs bersejarah, keempat situs ini pun kerap menjadi tempat wisata yang wajib dikunjungi saat bertandang ke Cina.
By the way, kalian udah ada pernah berkunjung nggak ke tempat ini? Ceritain di kolom komentar dong. Etnis yang memeluk Islam di Cina. Mengutip dari laman CNBC Indonesia, Islam menempati urutan 7 dalam daftar agama yang dianut penduduk. Umat muslim hanya minoritas sekitar 22 juta atau 1,8% dari total penduduk Cina. Meski begitu, setidaknya ada 10 etnis yang menjadikan Islam sebagai agama mereka. Ke-10 etnis tersebut adalah Hui, Uighur, Kazakh, Dongxiang, Kirgiz, Salar, Tajik, Uzbek, Bonan, dan Tatar. Dari 10 etnis tersebut, Hui dan Uighur menjadi etnis muslim terbesar di Cina. Melansir dari laman sindonews.com, populasi umat muslim etnis Hui jumlahnya diperkirakan menyentuh angka 11 juta jiwa dan mayoritas penduduknya berada di wilayah Ningxia. Sedangkan populasi umat muslim Uighur diperkirakan mencapai 8 juta jiwa dan mendominasi wilayah Xinjiang. Meski sama-sama menganut Islam, namun image mereka di mata pemerintah dan masyarakat Cina sangat berbeda. Alasan pertama adalah budaya. Etnis Uighur dianggap enggan berbaur dengan masyarakat Han. Sementara etnis Hui dianggap sebagai agama minoritas yang ideal bagi pemerintah Cina, terutama karena mudah berasimilasi dengan etnis mayoritas Han. Alasan kedua dan terpenting dalam kesenjangan perlakuan pemerintah bagi etnis Uighur dan Hui adalah teritorialitas. Uighur meyakini Cina melakukan pendudukan secara tidak adil di wilayah Xinjiang. Sementara itu, etnis Hui hampir tak pernah menantang otoritas teritorial Cina. Hui dinilai cenderung jarang menunjukkan minat mereka dalam urusan politik, juga tak punya banyak pengalaman dalam pemerintahan. Kalau tanggapan kalian gimana? Hak istimewa etnis minoritas. Sebagai penganut agama minoritas di Cina, umat muslim Cina mendapatkan hak istimewa yang tidak dimiliki oleh etnis Han sebagai etnis mayoritas. Hak keistimewaan tersebut adalah semua etnis minoritas yang ada di Cina mendapat pengecualian untuk kebijakan One Child Policy. Jadi, khusus untuk umat muslim dan etnis minoritas lainnya, mereka diperbolehkan untuk mempunyai anak lebih dari 1 orang. Selain itu, untuk umat muslim yang meninggal dunia, mereka akan mendapatkan keistimewaan lain berupa fasilitas pemakaman. Jadi, kayak tempat pemakaman khusus lah ya untuk umat muslim. Jangankan orang meninggal, umat muslim yang masih hidup aja juga punya hak istimewa loh. Selain kebijakan anak tadi, umat muslim di Cina juga mendapatkan prioritas suplai makanan halal. Secara di Cina kan didominasi sama makanan non-halal. Oleh karena itu, pihak pemerintah Cina menetapkan regulasi khusus untuk menjamin pasokan makanan halal bagi umat muslim. Bahkan ya, setiap pabrik, sekolah, dan kantor pemerintah yang memiliki anggota muslim diharuskan memiliki kantin halal. Apakah cuma itu? Eits, masih ada lagi dong. Saat hari raya lebaran seperti Idul Fitri dan Idul Adha, pemerintah daerah otonomi Ningxia dan Xinjiang juga memberikan libur selama 3 hari dan memberikan libur cuti kerja kepada pekerja muslim, baik yang dipekerjakan oleh negara atau komunitas desa. Sedangkan untuk tempat ibadah, data terakhir statistik Cina pada tahun 2014 mencatat terdapat 39.135 masjid di Cina. Lebih kurang 24.000 diantaranya berlokasi di Xinjiang. Jadi buat teman-teman muslim yang mungkin pengen kerja atau sekolah di Cina, tenang, hidup kalian dijamin sama pemerintah setempat kok. Muslimah di Cina. Sempat menjadi pusat perhatian masyarakat lokal karena menggunakan hijab. Kini hal tersebut sudah tidak perlu dikhawatirkan oleh teman-teman muslimah yang ada di Cina. Jika sebelumnya wanita muslim yang berhijab hanya didominasi oleh orang tua, kini semakin banyak muslimah muda yang juga mulai mengenakan hijab. Tidak hanya konsisten mengenakan hijab dalam kesehariannya, para muslimah muda Cina juga sering terlihat mendatangi masjid di hari Jumat. Dan bisa dikatakan, muslimah berhijab kini tidak lagi asing di Cina. Keberadaannya pun sangat mudah dijumpai seiring dengan menjamurnya restoran-restoran halal di setiap pelosok kota Cina.
Bahkan para muslimah di Cina sudah tidak perlu menyembunyikan identitas mereka saat ingin bekerja. Alhamdulillah. Jadi gimana nih tanggapan kalian mengenai kehidupan Islam di Cina? Komen di bawah dong. Thank you, Update Lovers.